Ibnu Sina, jenius dari dunia Islam, dokter agung yang mengubah wajah kedokteran global. Jika ada satu nama yang mewakili puncak kecerdasan masa keemasan Islam, dialah Abu Ali Al-Husain, Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Kita mengenalnya sebagai Ibnu Sina. Bayangkan ini di Yujaten tahun 2009. Dia hafal Al-Quran. Di usia 16, dia sudah menjadi dokter dan filsuf ulung. Di usia 18, dia dipanggil untuk menyembuhkan Emir Bukhara. Kita sedang bicara tentang Mozartia, ilmu pengetahuan. Hidupnya bukan hanya tentang buku. Ini adalah kisah tentang ambisi tanpa batas, intrik politik yang berdarah, dan dedikasi pada ilmu yang melampaui kematian. Ia adalah dokter, filsuf, astronom, ahli kimia, dan penyair seorang polimet sejati. Siapkah kamu menelusuri kisah jenius yang mengubah cara kita memandang kesehatan dan kehidupan? Inilah Ibnu Sina, jenius dari dunia Islam. Di masa remajanya, Ibnu Sina menghabiskan malam-malamnya di perpustakaan kerajaan. Konon, jika ia buntu dalam memahami masalah filsafat, ia akan pergi ke masjid untuk berdoa memohon petunjuk. Ini menunjukkan, baginya, ilmu dan iman adalah dua sisi mata uang yang sama. Tapi warisan terbesarnya ada di buku setebal 5 jilid, Al-Canon fi At-Tibda Canon of Medicine. Buku ini adalah ensiklopedia kedokteran yang menjadi standar akademik di seluruh dunia bahkan di Eropa selama lebih dari 5 abad. Apa yang membuatnya revolusioner? Pertama, ia mencetuskan bahwa penyakit menular bisa menyebar melalui agen tak terlihat, sebuah konsep awal dari kuman. Karena itu, ia menyarankan pemisahan pasien atau yang kita sebut karantina jauh sebelum konsep ini dikenal Barat. Kedua, ia menyadari bahwa kesehatan bukan cuma fisik. Ia adalah orang pertama yang mendokumentasikan peran emosi dan psikologi dalam menyembuhkan penyakit fisik. Dia adalah pelopor kedokteran holistik. Ibnu Sina adalah dokter yang bekerja dengan logika, observasi, dan iman. Dia tidak menebak. Dia membuktikan. Sayangnya, kejeniusan seringkali menarik masalah. Karena pengaruhnya yang besar, Ibnu Sina sering terseret ke dalam intrik kekuasaan. Dia pernah menjadi wazir atau perdana menteri, sebuah jabatan yang membuatnya harus menyeimbangkan antara ilmu dan politik yang kejam. Perjalanan hidupnya penuh pelarian. Dia diburu, difitnah, dan pernah dipenjara di sebuah kastil. Tapi tahukah kamu, bahkan di dalam jeruji besi, pena sang jenius tidak berhenti. Di penjara, dia justru menulis salah satu karyanya yang paling penting tentang filsafat. Ini membuktikan bahwa ilmu pengetahuan adalah penjara yang melahirkan kebebasan. Kondisi eksternal tidak bisa membungkam pemikiran. Kehidupan Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa ujian terbesar seorang jenius bukanlah seberapa banyak ia tahu, melainkan seberapa kuat ia bertahan dan terus berkarya di tengah badai kehidupan. Ibnu Sina meninggal pada usia 58 tahun, tapi warisannya abadi. Setiap kali kita mendengar tentang karantina, setiap kali kita mengakui peran emosi dalam kesehatan, kita sedang berdiri di atas pundak sang dokter agung dari dunia Islam ini. Dia adalah simbol refleksi dan hikmah terbesar, bahwa kejayaan peradaban bukan diukur dari luasnya wilayah, tapi dari kedalaman ilmu yang diwariskannya. Inilah misi kami di channel Sejarah Islam paling asyik dan inspiratif. Kami ingin kamu bangga dan terinspirasi oleh para raksasa intelektual kita. Kami butuh dukunganmu untuk terus mengungkap kisah epik seperti ini. Bantu kami mencapai target 10.000 subscriber, like video ini, dan sebarkan inspirasi dari Ibnu Sina. Mari terus belajar. Kunjungi channel-channel inspiratif lainnya, Wawasan Antariksa, Sejarah Perjuangan Islam, Pahlawan Cilik Islam, Kepo Satwa Cilik, dan Global Tech Update, gitu. Sampai jumpa di kisah jenius berikutnya. Assalamualaikum.